Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata pembelajaran instalasi tenaga listrik di kelas 12 dengan topik memasang instalasi tenaga 3 fasa. Kompetensi dasar pada pengetahuan yaitu memahami prosedur pemasangan instalasi listrik 3 fasa, sedangkan kompetensi dasar keterampilan 4.11 yaitu memasang instalasi tenaga listrik 3 fasa. Tujuan dari pembelajaran kita pada kompetensi ini setelah melihat tayangan video dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan komponen PHB dan memasang PHB 3 fasa dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada diagram blok instalasi tenaga 3 fasa. Ini adalah gambar dari diagram blok instalasi tenaga 3 fasa. Jadi sebelum kita membuat panel hubung baginya kita harus mengetahui diagram blok ini. Nah, yang ditunjukkan pada A1 ini adalah pengaman hubung pendek sirkuit utama. Jadi pengaman yang ada pada sirkuit utama. Nah, yang selanjutnya adalah yang A2 ini adalah sirkuit cabang. Nah, ini adalah sirkuit cabang, pembagian dari sirkuit utama. Kemudian adalah pengaman hubung pendek sirkuit cabang dan sarana pemutus. Kemudian ini yang simbol dari magnet ini adalah kendali motor. Kendali motor ada berupa kontaktor dan lainnya, relay lainnya. Selanjutnya ada pengaman beban lebih, thermal overload relay di sini. Ada motor listrik. Nah, motor listrik ini ada 1 fase dan 3 fase, tapi kita bicara di sini adalah 3 fasa. Selanjutnya adalah grounding system. Nah, ini adalah contoh dari grup beban pada PHB. Nah, yang disebut dengan sirkuit utama ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini adalah sirkuit utama, kemudian yang di bawah ini adalah sirkuit cabang. Kalau sirkuit utama ini masuk sumber, nah masuk ke sirkuit utama, kemudian masuk ke sirkuit cabang. Di sini ada sistem 3 fasa, RST, netral, dan grounding. Nah, ini adalah bentuk contoh dari pembagian grup beban pada PHB. Ada sirkuit utama dan ada sirkuit cabang. Kita masuk ke panel hubung bagi atau yang dikenal dengan PHB. Nah, definisi menurut Puil, PHB ini adalah suatu perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik. Dia mengendalikan dan membagi tenaga listrik dan atau mengendalikan dan melindungi sirkuit tenaga listrik tersebut. Nah, ini adalah contoh dari panel hubung bagi. Nah, di sini juga ada sirkuit utama dan sirkuit cabang. Ini di sini yang ditunjukkan pada gambar ini adalah sirkuit utama. Dan yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini adalah sirkuit cabang. Nah, sirkuit cabang ini yang akan menyalurkan energi ini ke beban, seperti itu. Kita masuk ke fungsi dari PHB. Fungsi dari PHB yang pertama adalah sebagai penghubung, yaitu untuk menghubungkan suplai tenaga dari panel utama sampai ke beban. Selanjutnya, fungsi dari PHB adalah sebagai pengaman. Nah, pengaman di sini panel akan bekerja secara otomatis melepas sumber atau sumber tenaga listrik apabila terjadi gangguan pada rangkaian. Nah, komponen yang berfungsi sebagai pengaman adalah MCCB dan MCB juga ILCB. Fungsi dari PHB adalah sebagai pembagi, yaitu pembagi grup. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai penyuplai.
dan pengontrol. Nah, itu adalah fungsi dari panel hubung bagi. Selanjutnya kita masuk pada komponen pada panel hubung bagi. Pertama ada MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB ini berfungsi sebagai alat pengaman. Nah, pengaman terhadap beban lebih atau hubung singkat. Ini adalah gambar dari MCB 3 fase dan 1 fase. Nah, MCB ini dapat memutus rangkaian listrik baik secara otomatis dan mekanik. Ini adalah gambar dari MCB, masukannya RST. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada komponen pengaman namanya ELCB, Ear Leakage Circuit Breaker. Nah, alat ini berfungsi untuk mendeteksi arus bocor sehingga dapat mencegah kebocoran listrik. Ini adalah gambar dari ELCB. Berbeda ya. ELCB ini bentuknya hampir mirip dengan MCB tapi berbeda. Kalau di MCB terdapat 3 pole RST, di sini ada 4 pole netral RST. Seperti itu juga untuk yang satu fasa, netral, fasa. Seperti itu. Nah, ELCB ini akan mendeteksi perbedaan arus yang mengalir pada penghantar listrik. Nah, arus bocor yang dideteksinya berkisar antara 10 mA dan 300 mA. Komponen selanjutnya pada PHB ada MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Ini adalah gambar dari MCCB. Fungsi MCCB ini hampir sama dengan MCB. Cuman kalau MCB rating arusnya hanya sampai 60 ampere, kalau MCCB ini lebih dari 100 ampere, seperti itu. Nah, fungsi dari MCCB adalah sebagai proteksi pada beban lebih dan hubung singkat, sehingga bisa mencegah dari kerusakan dan kebakaran listrik, seperti itu. Ratingnya lebih tinggi dari MCB. Selanjutnya ada alat ukur indikator terdiri dari ampermeter. Ampermeter ini berfungsi untuk mengukur arus, voltmeter untuk mengukur tegangan, dan cospimeter untuk mengukur faktor daya listrik. Ini adalah alat ukur indikator pada PHB. Komponen selanjutnya ada current transformer yang berfungsi untuk mengubah dan menurunkan arus dari sisi primer ke sisi sekunder atau sebaliknya. Nah, ini adalah bentuk dari pemasangan CT atau current transformer. Nah, dengan dilengkapi oleh alat ukur indikator seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini berfungsi sebagai lampu tanda kalau VHB dalam keadaan bertegangan. Nah, ini adalah lampu tanda. Selanjutnya kita masuk ke dalam penentuan rating arus. Rumus dari mencari arus nominal beban yaitu untuk satu fase daya pertegangan dikali cos pi. Nah, keterangannya seperti ini. IN adalah arus nominal dengan simbol ampere, P daya dengan simbol watt, dan V tegangan dengan simbol volt, dan cos pi meter faktor daya listrik. Nah, arus nominal ini kita contohkan 900 watt ya, dibagi 220 dikali cos pi 0,8. Jadi arus nominalnya dapat 5,11 ampere. Kita genapkan menjadi 6 ampere, jadi rating arus nominalnya adalah 6 ampere. Selanjutnya kita masuk ke penentuan arus nominal AC 3 fasa. Ini berbeda dengan AC 1 fasa. Nah, rumus dari AC 3 fasa ini arus nominalnya adalah daya per akar 3 dikali tegangan dikali cos pi. Nah, kita contohkan di sini, misalnya daya motor kita itu 5000 watt. Nah, akar 3 itu adalah 1,73. Nah,
Tegangan dari 3 fase adalah 380. Nah, kita kalikan tegangannya di sini dan cos pi-nya kita anggap 0,8. Nah, kita dapatkan hasilnya 9,5 ampere atau jadi 10 ampere. Nah, seperti ini. Jadi, rating arus nominalnya adalah 10 ampere. Sampai di sini kita harus bisa menentukan rating arus untuk mengetahui berapa rating pengaman sirkuit utama dan cabang yang akan kita pakai. Selanjutnya kita masuk ke penentuan KHA. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.